Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad Hanafi Nur Hikmah dari kelas 10 IPA 4. Kali ini saya akan menceritakan kembali hikayat Indra Bangsawan dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 10 halaman 108. Berikut ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di negeri Qobat Syahrial, hiduplah seorang raja bernama Indra Bungsu. Ia menginginkan sekali anak laki-laki, namun sampai sekarang ia belum juga memperolehnya. Kemudian ia menyuruh orang untuk membaca doa kunut dan memberikan makan kepada fakir dan miskin. Sampai akhirnya istrinya yang bernama Putri Siti Kendi hamil dan melahirkan 2 orang anak laki-laki. Kedua putranya lahir secara bersamaan. Yang tua lahir dengan panah dan yang muda lahir dengan pedang. Kemudian sang baginda memberikan nama kepada yang tua diberi nama Syahperi dan yang muda diberi nama Indra Bangsawan. Setelah kedua putranya tumbuh besar, ia mengajarkan anaknya untuk belajar mengaji dan belajar ilmu senjata. Namun baginda bingung, siapakah yang patut dirayakan di dalam negeri ini, karena keduanya sama-sama kuat dan gagah. Kemudian sang baginda mencari cara untuk menentukan siapa di antara kedua putranya yang patut menjadi pemimpin atau raja di dalam negeri ini. Ia menceritakan kepada kedua putranya bahwa siapa yang mencari buluh perindu, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri ini. Setelah mendengar kata-kata baginda, kedua putranya pun langsung memohon untuk mencari buluh perindu. Mereka pun memasuki hutan, menaiki gunung, menuruni gunung, hingga masuk ke dalam semak-semak. Hingga suatu hari, turunlah hujan disertai dengan angin ribut hingga gelap gulita, yang membuat Syahperi dan Indra Bangsawan terpisah di tengah-tengah jalan. Setelah hujan reda, mereka pun saling mencari. Tersebutlah kata Syahperi yang terpisah oleh Indra Bangsawan, yaitu saudaranya. Ia pun berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan sekuat-kuatnya. Setelah Syahperi cukup lama berjalan di dalam hutan, ia pun kemudian tiba di sebuah taman, yang dimana taman tersebut terdapat sebuah gendang. Kemudian Syahperi pun memukul gendang tersebut. Tiba-tiba terdengar seseorang yang melarang untuk memukul gendang tersebut. Syahperi pun segera mengambil pisaunya dan mengarahkan ke gendang tersebut. Tiba-tiba dari gendang yang dipukul oleh Syahperi, keluarlah seorang putri bernama Putri Ratnasari. Kemudian mereka berdua saling bertemu dan Putri Ratnasari menceritakan kepada Syahperi bahwa negerinya telah diserang dan dikalahkan oleh Garuda. Tak lama kemudian, Garuda itu pun datang dan menghampiri mereka berdua. Akhirnya, Syahperi pun langsung bergerak untuk membunuh Garuda tersebut hingga mati. Setelah Garuda itu dibunuh oleh Syahperi, Putri Ratnasari pun tertarik untuk menikahi Syahperi. Mereka pun akhirnya menikah. Tersebutlah kata Indra Bangsawan yang sedang mencari saudaranya yang bernama Syahperi. Lalu ia pun tiba di sebuah tempat yang sangat luas, yang dimana tempat tersebut terdapat sebuah goa. Indra Bangsawan pun masuk ke dalam gua tersebut dan bertemu dengan raksasa yang sangat baik hati.
Raksasa ini pun menjadi seorang nenek dari Indra bangsawan. Ia menceritakan bahwa sekarang Indra bangsawan sedang berada di negeri antah berantah yang diperintahkan oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir yang takluk kepada Buraksa karena ia harus menyerahkan putrinya yang bernama Putri Kemalasari. Raja Kabir pun berkata bahwa siapa saja yang dapat mengalahkan Buraksa akan dinikahkan oleh putrinya yang bernama Putri Kemalasari. Suatu saat, Putri Kemalasari sakit mata, dan para ahli mengatakan bahwa hanya air susu harimau beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Kemudian, Baginda mengatakan kembali bahwa siapa saja yang dapat menemukan air susu harimau beranak mudalah yang akan menjadi suami dari putrinya yang bernama Putri Kemalasari. Setelah mendengar pengumuman itu, Indra bangsawan pun langsung pergi untuk mengambil buluh yang berisi susu kambing. Kemudian kesembilan anak raja itu pun datang untuk menemui Indra bangsawan. Mereka meminta susu yang dibawa oleh Indra bangsawan, yang diduga adalah susu harimau. Namun Indra Kembang tidak memberikan susu yang ia punya kepada 9 anak raja ini. Namun 9 anak raja ini mencari cara lain agar mereka mendapatkan susu yang dibawa oleh Indra Kembang. Sampai akhirnya mereka pun mendapatkan susu yang mereka mau. Dengan senang hati mereka membawakan susu tersebut ke hadapan Raja Kabir. Namun tabib berkata bahwa susu yang mereka bawa bukanlah susu harimau yang beranak muda, melainkan susu kambing. Lalu sesaat kemudian Indra bangsawan membawa susu harimau beranak muda dari raksasa atau neneknya ke hadapan Raja Kabir. Tabib berkata, inilah susu harimau yang sebenarnya. Lalu tabib memeraskan susu ke mata Tuan Putri. Lalu kemudian Tuan Putri pun sembuh dari penyakitnya, yaitu sakit mata. Namun Baginda tetap bersedih karena ia harus menyerahkan putrinya kepada Buraksa apabila ingin seluruh rakyatnya selamat dari amarahnya Buraksa. Sampai pada saat menyerahkan Tuan Putri, Baginda mengatakan kepada 9 anak raja bahwa siapa yang dapat mengambil jubah Buraksa, ia akan menjadi suami dari putrinya. Untuk itu nenek raksasa mengajari Indra bangsawan. Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diberikan cara membuat ramuan-ramuan yang akan dimasukkan ke dalam tempat minum yang diminum oleh Buraksa. Saat Buraksa hendak ingin mengambil Tuan Putri, ia tergoda dengan makanan dan minuman yang ada di depan matanya. Tanpa pikir panjang, Buraksa pun langsung menghabiskan semuanya dan juga menghabiskan minuman yang berisi racun yang dibuat oleh nenek raksasa dari Indra bangsawan. Lalu Buraksa pun tertidur dan Indra bangsawan pun segera menyelamatkan putri dan mengambil jubah Buraksa. 9 anak raja ini kemudian menemui Buraksa dan mereka melihat bahwa Buraksa telah tak berdaya. Kemudian mereka hendak menipu kembali Baginda Raja dengan membawakan selimut ke hadapan Baginda. Tak lama kemudian, Indra bangsawan membawa putri juga jubah Buraksa ke hadapan Raja. Akhirnya, Raja pun memenuhi janjinya, yaitu menikahkan Indra bangsawan dengan putrinya. Mendengar pengumuman itu, 9 anak raja ini kemudian pergi meninggalkan tempat itu karena mereka malu jika kebohongan mereka terbongkar oleh Baginda Raja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.